Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mirnawati, mahasiswa Prodi D3 Keperawatan Belitung Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Di sini saya akan menjelaskan tentang penata laksanaan syok hipovolemik. Syok ialah keadaan berkurangnya perfusi organ dan oksigenasi jaring yang menyebabkan gangguan mekanisme homeostasis. Syok hipovolemik adalah syok yang terjadi akibat kurangnya volume cairan tubuh baik darah pada pendarahan terbuka maupun tertutup, plasma pada luka bakar, dan cairan tubuh lainnya pada muntah, diare, dehidrasi, diuresis kuat, obstruksi ileus, sepsis berat, pankreatitis akut, dan peritonitis purulenta difus. Pada syok hipovolemik, jantung akan tetap sehat dan kuat, kecuali jika miokard yang sudah mengalami hipoksia karena perfusi yang sangat berkurang. Respon tubuh terhadap pendarahan bergantung pada volume, kecepatan, dan nama pendarahan. Bila volume intravaskular berkurang, tubuh akan selalu berusaha untuk mempertahankan perfusi OJP, otak, jantung, paru, dengan mengorbankan perfusi organ lain seperti ginjal, hati, dan kulit. Akan terjadi perubahan-perubahan hormonal melalui sistem renal, angiotensin, aldosteron, sistem ADH, dan sistem saraf simpatis. Cairan interstitial akan masuk ke dalam pembuluh darah untuk mengembalikan volume intravaskular sehingga terjadi hemodialisi. Ini dilusi plasma protein dan hematokrit. Dan dehidrasi interstitial. Etiologi. Yang pertama ini burst, yang kedua muntah dan diare, yang ketiga trauma, yang keempat kehilangan sekitar 1 atau 5 atau lebih dari jumlah normal darah dalam tubuh. Untuk manifestasi klinisnya ini agitasi, napas cepat dan akal dingin, lemah, warna kulit pucat, penurunan konsentrasi dan kesadaran, penurunan atau tidak ada keluaran urin berkeringat. Untuk pemeriksaan, hasil kajian dari manifestasi klinis menunjukkan tanda-tanda syok, di antaranya tekanan darah rendah, suhu tubuh rendah, denyut nadi cepat, lemah, akal dingin, dan kulit pucat. Tes yang dilakukan meliputi kimia darah termasuk tes fungsi ginjal, hitung darah lengkap, CT scan, USG atau X-ray pada daerah trauma, kateterisasi urin tabung ditempatkan ke dalam kandung kemih untuk mengukur output urin. Penata laksanaan syok hipovolemik karena pendarahan klasifikasi yang dibagi menjadi 4. Kelas 1, kehilangan volume darah kurang dari 15%. Untuk kelas kedua, kehilangan volume darah 15-30%. Untuk kelas ketiga, kehilangan volume darah 30-40%. Untuk kelas keempat, kehilangan volume darah lebih dari 40%. Untuk penemuan klinis di kelas 1 hanya takikardi minimal kurang dari 100 kali per menit. Untuk di kelas kedua, takikardi 100-100 kali per menit, tachypnea 20-30 kali per menit, penurunan puls versus penurunan produksi urin 20-30 cc per jam. Untuk di kelas ketiga, takikardi lebih dari 120 kali per menit, tachypnea 30-40 kali per menit, penurunan produksi urin 5-15 cc per jam. Untuk di kelas keempat, takikardi lebih dari 140 kali per menit. Untuk tachypnea lebih dari 35 kali per menit, pucat, dingin, perubahan mental, bila kehilangan volume lebih dari 50%, pasien tidak sadar, tekanan sistolik sama dengan diastolik, produksi urin minimal atau tidak keluar. Untuk pengelolaan, di kelas 1 tidak perlu penggantian volume. Untuk di kelas 2, penggantian volume dengan cairan kristaloid 3 kali kehilangan. Untuk di kelas ketiga, penggantian volume dengan cairan kristaloid dan darah. Tujuan utama dalam mengatasi syok pendarahan adalah menormalkan kembali volume intravaskular dan interstitial. Bila defisit volume intravaskular hanya dikoreksi dengan memberikan darah, maka masih tetap terjadi defisit interstitial sehingga TTP masih belum stabil dan produksi urin yang kurang. Pengembalian volume plasma dan interstitial ini hanya mungkin bila diberikan kombinasi cairan koloid, darah, plasma, dextran, dan sebagainya, dan cairan steroid. Syok hipovolemik karena dehidrasi, diare, muntah. Klasifikasinya dibagi menjadi 3, dehidrasi ringan, sedang, dan berat. Dehidrasi ringan ini kehilangan cairan tubuh sekitar 5%, dehidrasi sedang kehilangan cairan tubuh sekitar 10%. Untuk penemuan klinisnya, di dehidrasi ringan selaput lendir kering nadi normal atau sedikit meningkat. Untuk dehidrasi sedang, selaput lendir sangat kering, status mental tanpa lesu, nadi cepat, tekanan darah mulai menurun, oliguri. Untuk di dehidrasi berat, selaput lendir pecah-pecah, pasien mungkin tidak sadar. Untuk pengelolaannya,
Dehidrasi ringan, penggantian volume dengan cairan kristaloid NaCl 0,9% atau NRL. Untuk di pengelolaan dehidrasi sedang, untuk dehidrasi beratnya sama dengan dehidrasi sedang. Prognosis. Shock hipovolemi selalu merupakan darurat medis, namun gejala dan hasil dapat bervariasi tergantung pada jumlah volume darah yang hilang, tingkat kehilangan darah, cedera, dan menyebabkan kehilangan. Mendasari pengobatan kondisi kronis seperti diabetes, jantung, paru-paru, dan penyakit ginjal secara umum, pasien dengan derajat shock yang lebih cenderung lebih baik dibandingkan dengan shock lebih berat. Dalam kasus-kasus shock hipovolemik berat, kematian adalah mungkin bahkan dengan perhatian medis segera. Orang tua lebih cenderung memiliki hasil yang buruk dari shock. Komplikasi yang pertama kerusakan ginjal, yang kedua kerusakan otak, yang ketiga gangren dari lengan atau kaki, yang keempat kadang-kadang mengarah ke amputasi, yang kelima serangan jantung. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.